Ini diulang lagi. Jadi nanti ada tambahan tentang konvensi hak anak yang dibentuk oleh PBB. Nah, konvensi tersebut itu dibentuk pada bulan November tahun 1989. Nah, di dalam konvensi tersebut itu membahas hak anak yang harus terpenuhi. Dan hak anak itu yang harus terpenuhi itu ada 4. Yang pertama, PPKN, Bu. Iya, ini PPKN. Nanti ini nggak usah dicatat dulu, nggak apa-apa. Nanti dibuka recordnya aja, kalau mau mencatat gitu ya. Karena waktunya cuma sebentar, apa paginya. Iya, Nah, Bu. nah terus yang pertama tadi kan membahas 4 hal ya. Yang pertama itu hak tumbuh kembang. Jadi pada hak tumbuh kembang itu untuk anak itu untuk memperoleh pendidikan yang layak dan hak untuk bermain dan beristirahat. Nah, jadi kalian termasuk anak-anak enggak? Yes. Ya, termasuk ya. Nah, kalian udah mendapatkan hak itu ya, hak untuk bertumbuh kembang, untuk memperoleh pendidikan, untuk bermain, untuk beristirahat. Nah, yang kedua, haknya itu tentang hak berpartisipasi, hak untuk menyampaikan pendapat, dan juga ini untuk mendapat informasi yang sesuai dengan usia. Jadi misalnya kalian mendapatkan informasi, misal kayak vaksin kemarin, kalian mendapatkan info-info itu. Nah itu di ini ya, anak-anak di Kota Semarang juga mendapatkan hal yang sama, info tersebut. Vaksin pertama, vaksin kedua, terus ada imunisasi. Nah itu hak kalian. Misalnya seperti itu ya. Nah terus yang ketiga, hak kelangsungan hidup. Nah, hak kelangsungan hidup itu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan juga memperoleh kesehatan yang baik. Nah, yang terakhir, hak perlindungan. Hak perlindungan itu dari hak perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan keterlantaran. Jadi seperti itu. Kalian mendapatkan hak-hak dari keempat itu tadi. Nah, tambahannya mungkin dari itu. Kalau yang lainnya mungkin tentang ya, ini ya, materi tentang hak, kewajiban itu, hak kewajiban di sekolah, di masyarakat. Misalnya kalau hak-hak Tanggung ini, jawab. iya tanggung jawab juga. Misalnya kayak kemarin ya, kalian kalau di sekolah, nah itu kalau harus membuang sampah pada tempatnya, itu merupakan hak, kewajiban, atau tanggung jawab kalian. Kalian harus, itu kan salah satu ya cara untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, itu adalah salah satu kewajiban, hak, atau hak, kewajiban, atau tanggung jawab. Yang mana? Misalnya kalau seperti itu pertanyaannya. Lingkungan menjadi bersih, Bu. Iya, kalau lingkungan menjadi bersih itu berarti apa? Hak. Hak kalian, tanggung jawab kalian. Kalau tadi kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Hal yang harus dilakukan kalian. Nah, itu merupakan hak, kewajiban, atau tanggung jawab. Kewajiban atau Kewajiban, tanggung jawab. tanggung jawab ya. Karena itu tanggung jawab kalian untuk menjaga sekolah, menjaga lingkungan agar tetap bersih, agar tetap nyaman ditempati. Nah, hak kalian ketika kalian udah menjaga lingkungan sekitar, misal lingkungan sekolah, untuk bersih, udah bersih ya, kita udah menjaganya. Nah, hak kalian itu mendapatkan kebersihan itu. Masa kalian udah menjaga ini kebersihan, udah selalu membuang sampah pada tempatnya, tapi ternyata kalian mendapatkan lingkungan yang masih kotor. Nah, itu berarti hak kalian tidak terpenuhi ya, atau belum terpenuhi. Itu ya. Oke, jadi untuk PPKN nanti insya Allah yang keluar tentang hal tersebut. Misal kayak tadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Itu nanti di sekolah atau di lingkungan masyarakat atau ketika kalian di ini misal perjalanan kayak gitu ya. Nah, itu merupakan hak,
yang harus kalian laksanakan di lingkungan sekitar. Oke. Nah, selanjutnya yang PPKN ya, PPKN IPA. Nah, IPA kemarin kita sudah membahas tentang apa? Kalor. Iya, kalor. Kalor itu apa sih? Ada yang masih ingat pengertian kalor? Panas. Kalor itu apa? Panas. Sebentar ya. Kalor itu apa kemarin? Panas. Iya, kalor itu sumber panas atau panas gitu ya. Nah, kalor itu kemarin dapat berpindah dari tempat yang seperti apa ke tempat yang seperti apa? Kalor. Ada yang masih ingat nggak? Coba dibuka catatannya. Rendah. Dari panas ke dingin. Iya, dari panas ke dingin. Nah, itu kalor. Nah, kalor itu ini ya. Saat di kalor itu kan ini ya, misal kita bisa merasakan sinar matahari. Nah, itu kan panas ya. Panasnya itu dari sinar matahari. Nah, kalor itu langsung ke tubuh kita. Nah, itu juga ini ya, itu berkaitan dengan, masih ingat nggak yang itu? Cara kalor sampai ke suatu benda atau ke tubuh kita dengan cara konduksi, konveksi, radiasi. Masih ingat? Masih, Bu. Oke, coba kita buka di buku pena halaman 34. ya. Halaman 33 sampai 34. Oke. Nah, di sini kalau konduksi itu perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi langsung seperti itu. Nah, nanti contoh-contohnya kalian bisa membaca ulang ya di sini ya, di halaman 33 itu ada banyak. Jadi nanti misal ada suatu contoh. Nah, itu merupakan apa? Konduksi, konveksi, atau radiasi itu termasuknya. Nah, terus di sini juga ada konveksi. Kalau konveksi itu melalui perantara. Nah, di sini contohnya ada 3 nih. Ada air yang dipanaskan dalam panci. Itu melalui perantara ya. Jadi panci itu sebagai perantara perpindahan ini ya, kalor. Dari yang api yang panas sekali. Nah, terus misal kita ingin merebus air gitu ya. Nah, airnya itu bisa panas. Nah, karena itu ada perantaranya. Perantaranya itu adalah panci yang terbuat dari logam. Nah, bahan yang ini yang bisa menghantarkan panas kemarin disebut dengan apa? Masih ingat? Ada dua macam kemarin. Iya, Konduktor dan isolator. Iya, kalau yang bisa menghantarkan panas konduktor atau isolator? Konduktor. Konduktor. Iya, betul sekali. Kalau isolator itu benda yang sulit atau tidak bisa menghantarkan panas. Misalnya, contohnya apa aja? Ada yang masih ingat? Itu. Karet. Iya, karet. Terus apa lagi? Plastik. Kertas. Plastik. Terus kertas. Kertas. Iya. Oke, ada lagi? Kain. Kain. Iya, betul sekali. Kayu. Ya, kayu. Iya, kayu. Ada lagi? Itu ya, tadi sudah disebutkan semua ya. Ada kain, ada plastik, ada kayu, ada kain, ada apa lagi ya tadi ya? Ada kertas, dan masih banyak lagi. Nah, kalau konduktor itu ciri-cirinya memiliki bahan logam atau lempengan besi seperti itu. Itu pasti konduktor. Kalau misal ini nanti ada pertanyaan. Misal ada satu panci ya. Nah, terus misal yang ditanya itu tempat yang untuk memegang panci tersebut yang bisa dipegang oleh kita itu berbahan apa? Isolator atau konduktor? Isolator. Iya, isolator.
Nah, jadi yang bisa menghantarkan panas atau tidak menghantarkan panas itu namanya konduktor dan isolator. Tidak ada konduktor murni atau isolator murni atau konduktor palsu atau nama lain sebagainya. Hanya cukup konduktor dan isolator. Gitu ya. Jadi itu mungkin nanti mengecoh dan terus teman-teman bertanya-tanya ini tuh apa ya kok belum pernah dibilang sabun dia. Nah, itu untuk mengecoh aja. Jadi nggak ada nama tambahannya dari konduktor sama isolator. Iya, gitu ya. Terus kemarin, oh ya kita juga udah belajar tentang mengembun, menyublim, sama menguap kemarin. Coba dibuka di subtema 1 atau 2 ya kemarin ya? Ya, dimanapun. Kan di subtema 1 ya? Bu, aku nemunya di halaman 8, Bu. 8. Oh iya betul, halaman 8 subtema 1. Coba dibuka halaman 8 teman-teman. Dah, Bu. Nah kemarin kita juga udah belajar tentang ini ya, pengaruh kalor terhadap benda. Jadi ada beberapa benda, nah di situ karena adanya kalor itu dapat ini berbeda bentuk, ada yang membeku, ada yang mencair, ada yang menguap, ada yang mengembun, ada yang menyublim, ada yang mengkristal juga. Nah sekarang Bu Didi mau tanya, kalau mencair itu perubahan benda yang dari apa ke padat apa? ke cair. Iya, padat ke cair. Contohnya apa? Es batu jadi air. Iya, betul sekali. Kalau mengembun, pengertian dari mengembun. Mengembun cair jadi gas, Bu. Mengembun, cair jadi gas? Atau kebalikannya? Gas jadi air. Iya, gas jadi air. Misal contohnya mengembun itu saat kalian pagi-pagi gitu ya, setelah subuh kalian coba jalan-jalan kecil untuk olahraga. Nah, padahal tadi malam tuh nggak hujan, tapi daun-daun di sekitar rumah kalian itu kok basah ya? Nah, itu contoh dari mengembun. Nah, sekarang kalau pengertian menyublim. Menyublim itu apa? Menyublim tuh padat ke gas, Bu. Iya, padat ke gas. Misalnya, contohnya apa? Kapur Padat, barus. ya kapur barus yang dibiarkan ya, itu lama-lama akan mengecil, dan nanti habis. Nah, karena itu dari benda padat ke gas. Seperti itu. Jadi nanti kalian bisa dibaca ulang di sini ya, yang membeku, mencair, mengembun, menyublim, mengkristal, gitu ya. Dan juga ini yang terakhir sebelum kita tutup ya, kita review lagi tentang memuai sama nah menyusut sama pemuaian. Apa dulu, Bu? Nanti pH-nya sesuai jadwal ya. PPKN dulu Pak IPA dulu ya tadi ya. Halaman berapa, Bu? Halaman 22, coba dibuka. Dah, Bu. Oke, udah. Jadi nanti IPA dulu ya, IPA dulu baru PPKN. Nah, di sini ini dibuka halaman berapa, Bu? halaman 22. Di buku catatan kalian juga ada ya kemarin ya. Yang itu loh, kabel-kabel itu loh. Yang memuai, menyusut. Yang memuai sama menyusut ya, Bu? Iya. Nah, di sini di halaman 22 ada pemasangan rel kereta yang dibuat bercelah. Nah, karena untuk mencegah apa itu rel melengkung saat terjadi pemuaian. Saat terjadi pemuaian. Ya, jadi saat memuai itu ini ya, jalur kereta itu tuh akan mendekat. Jadi kalau misal dipasangnya itu rel kereta apinya itu kencang, tidak ada celah, nah itu akan bengkok. Seperti itu. Makanya rel kereta api itu dibuat ada celahnya sedikit. Jadi ada memuai, ada yang menyusut. Seperti kabel juga saat siang hari
itu ini ya, rada renggang gitu ya. Nah, kalau malam itu udah kencang kayak gitu, udah lurus semua. Seperti gambar yang Bu Nindi lihatkan dulu ya saat PTM ya, saat di sekolah. Nah, kalau siang hari itu berarti kabel apa? Menyusut atau memuai? Kalau mengendor, Memuai. ya memuai. Kalau malam berarti Nyusut. menyusut. Benar Menyusut. sekali. Oke, nanti coba dibaca-baca ulang lagi ya, nanti tentang kalor, tentang tadi ya benda isolator, konduktor, memuai, menyusut, terus mencair, mengkristal, dan lain sebagainya. Itu ya. Oke. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke. Oh iya teman-teman, nanti misal nilai kalian, kan nanti kan langsung diklik ya, diklik kirim. Nah, pasti nanti nilai kalian tuh udah muncul di atas, di bawah judulnya. Terus nanti kalian bisa lihat, oh yang salah tuh yang mana sih, kayak gitu. Jadi kalau nanti nilai kalian masih di ini ya, masih di bawah 80 atau masih di bawah KKM, kalian bisa ini ya, mengulangi lagi, bisa remedi langsung. Itu ya. Nanti habis ini recordnya Bu Nindi share. Oke, sekian dari kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dilancarkan ya. Good luck ya teman-teman. Sekian dari Bu Nindi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.